Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang unit 4, yaitu kebutuhan remaja. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2, dimulai dari saya sendiri, Maulidia Zahra, lalu yang kedua ada Lali Nuryosianti, yang ketiga ada Fitri Nuraini, dan yang keempat ada Nestariani. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Leli. Kepada Leli dipersilakan. Baik, terima kasih Maulidia Azhara untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis kebutuhan remaja. Maslow Lefton tahun 1982 di dalam bukunya pada halaman 171 mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan aktualisasi diri, yang kedua ada kebutuhan kognitif, yang ketiga ada kebutuhan penghargaan, yang keempat ada kebutuhan cinta kasih, yang kelima ada kebutuhan keamanan, yang keenam dan yang terakhir yaitu ada kebutuhan jasmaniah atau fisiologis. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Fitri Nuraini. Kepada Fitri Nuraini dipersilakan. Terima kasih Leli Nuryosianti. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya ada jenis-jenis kebutuhan remaja. Menurut Lewis 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu yang ke-1 ada kebutuhan jasmani, yang kedua ada kebutuhan psikologis, yang ketiga ada kebutuhan ekonomi, yang keempat ada kebutuhan sosial, yang kelima ada kebutuhan politik, yang keenam ada kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Yang materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nesa. Padanya aku persilahkan. Ya. Terima kasih buat Fitri sebelumnya. Selanjutnya jenis-jenis kebutuhan remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Hal dalam Libert dan kawan-kawan dalam tahun 1974 dalam bukunya yang berhalaman 478 mengungkapkan memandang masa remaja ini sebagai masa storm dan stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitas, kebutuhan aktualisasi diri. Usaha menemukan jati diri remaja dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia mendapatkan mengaktualisasi diri secara baik. Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan organik, yaitu makan, minum, bernapas, dan seksual. Yang kedua, ada emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati dari pihak lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk berprestasi yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofisis. Yang keempat, menunjuk kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Selanjutnya, masalah-masalah yang dihadapi remaja. Beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhannya adalah sebagai berikut. 1. Upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kanak-kanak menjadi sikap dan perilaku dewasa. Tidak sepenuhnya dapat dengan mudah dicapai baik oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam sikap dan perilaku yang benar. Sedangkan di lain pihak,
harapan ditumpukan pada remaja muda untuk meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan sikap dan pola perilaku. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri dan akibat lebih lanjut dapat menjadikan remaja bersikap keras dan agresif atau sebaliknya bersifat tidak percaya diri, pendiam, dan kurang menghargai diri. Selanjutnya yang kedua, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuh dirasa kurang serasi. Ketidakserasian proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejanggalan karena mereka sulit untuk mendapatkan pakaian yang pantas. Juga hal itu tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatan waku atau tidak pantas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Maulidia Azhara. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Nasariani. Saya akan membacakan slide tentang masalah-masalah yang dihadapi remaja. 3. Perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja. Untuk memahami, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma pandangan terhadap sebaya lain jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan bagi remaja laki-laki, menyebabkan perilaku yang menentang norma, dan bagi remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lain jenis. Apabila kematangan seksual itu tidak mendapatkan arahan atau penyaluran yang tepat, dapat berakibat negatif. Konsekuensi yang diderita sering berbentuk pelarian yang bertentangan dengan norma susila dan norma sosial, seperti homoseksual, lari ke kehidupan yang hitam, atau melacur, dan semacamnya. Bagi remaja pria, secara berkelompok kadang-kadang mencoba pergi bersama-sama ke lokasi berlampu merah atau lokasi WTS. 4. Dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan, kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku yang overacting, lancing, dan semacamnya. Kehidupan bermasyarakat banyak menuntut remaja untuk menyesuaikan diri, namun yang terjadi tidak semuanya selaras. Dalam hal terjadi ketidakselarasan antara pola hidup masyarakat dan berperilaku yang menurut remaja baik. Hal ini dapat berakibat kejengkelan. Remaja merasa selalu disalahkan dan akibatnya mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Next slide. Yang kelima, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. Mereka bukan saja harus menghadapi satu arah kehidupan, yaitu keragaman norma dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi juga norma baru dalam kehidupan sebaya remaja dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Yang keenam, berbagai norma dan nilai yang berperilaku di dalam hidup masyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedangkan di pihak remaja merasa memiliki niat dan norma kehidupannya yang dirasa lebih sesuai. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan. Menghadapi perbedaan norma ini merupakan kesulitan tersendiri bagi kehidupan remaja. Seringkali perbedaan norma yang berperilaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang dapat menyebabkan
makanya dikatakan nakal. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.